Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Hendra Prastiko dari Asisten Praktikum Pengukuran Besaran Listrik ataupun PBL. Nah, di sini untuk modul kali ini ataupun modul 6 kita masih melakukan secara daring ataupun kuliah online karena ya kasus COVID-19 ataupun corona ini masih cenderung naik ya, jadi kita masih belum bisa melaksanakan praktikum secara luring ataupun tatap muka. Nah, di sini ya semoga untuk corona ataupun COVID-19 ini cepat reda. Ya syukur-syukur hilang. Jadi kita bisa melaksanakan praktikum secara luring ataupun tatap muka langsung. Nah, di sini kita masuk ke modul 6 yaitu pengukuran frekuensi dengan menggunakan metode tidak langsung ataupun metode Lissajous. Nah, pada modul sebelumnya itu kita sudah membahas yang metode langsung ya ataupun direct. Nah, pada modul 6 ini kita akan membahas metode yang tidak langsung, bisa disebut indirect ataupun Lissajous. Nah, Lissajous itu apa sih sebenarnya? Jadi dia itu dua sinyal dapat diukur beda fasenya dengan memanfaatkan input vertikal ataupun kanal X dan horizontal ataupun kanal Y. Di sini mungkin buat teman-teman agak kebingungan ya, kenapa X itu vertikal sedangkan Y itu dia horizontal. Nah, nanti ini itu sebenarnya terkait fitur dari osiloskop, mau itu osiloskop digital, analog maupun yang ada di software. Jadi ini terkait dengan fitur dari osiloskop itu sendiri. Jadi pada fitur tersebut itu nantinya X itu dia akan menjadi vertikal ataupun garis yang berdiri ataupun tegak, sedangkan horizontal itu dia akan menjadi garis yang datar ya, yang Y akan menjadi horizontal ataupun mendatar. Nah, di sini ada beda fase. Nah, apa sih itu beda fase itu? Nah, di sini saya sudah memberikan gambar di sini tentang beda fase. Nah, di sini ada dua gelombang. Ini untuk gelombang yang pertama dia agak tebal, sedangkan gelombang kedua itu dia agak sedikit tipis ya. Nah, di sini juga ada beda fase. Nah, di sini untuk gelombang yang pertama itu dia mulai dari titik 0. Karena di sini ya ini tepat pada awal sumbu, jadi dia nilainya 0. Lalu pada titik ini ataupun mulainya dari gelombang kedua ini dia 1, bernilai 1. Nah, kenapa bernilai 1? Karena nilai maksimum ya dari sinus ataupun kosinus itu dia nilainya 1. Jadi di sini nilainya 1. Lalu nilai minimum dari sinus ataupun kosinus itu dia min 1. Jadi dia di sini tuh min 1. Jadi dia 1 0 lalu di sini min 1. Nah, di sini juga ada beda fase. Lalu bagaimana sih cara untuk menghitung ataupun mengukur beda fase dari dua gelombang ini? Nah, untuk contoh ini yaitu kita bisa ambil misalkan satu kotak yang ada di sini untuk mengukur beda fasenya. Nah, di sini bisa terlihat untuk gelombang yang pertama ini, nah saat dia berada di titik akhir ataupun di akhir kotak yang pertama ini di sini. Nah, di sini dia berada di titik puncak ataupun titik 1. Nah, sudut berapakah sinus yang nilainya itu 1 pada awal ya, pada awal sudut. Nah, itu dia nilainya adalah 90. Jadi di sini itu dia untuk nilai ya, untuk nilainya itu dia 90, tapi kita harus juga menghitung yang gelombang kedua. Nah, pada gelombang kedua itu
dia mulainya dari 1. Nah, untuk gelombang yang mulai dari 1 itu untuk trigonometri ya, itu dia adalah kosinus, karena kosinus pada sudut 0 derajat itu dia nilainya 1. Jadi di sini untuk kosinus, untuk gelombang yang kedua ini dia bisa dibilang berasal dari trigonometri kosinus. Nah, lalu pada titik 0 di sini itu sudut berapa pada saat kosinusnya itu 0, seperti itu. Nah, pada saat kosinus itu nilainya 0, itu dia berada di 90 derajat juga. Jadi antara dua gelombang ini itu dia itu beda fase ataupun beda sudut, itu dia sebesar 90 derajat. Nah, seperti itu untuk mencari ataupun mengukur beda fase dari dua gelombang. Nah, lalu kita lanjut. Nah, setelah kita mengetahui beda fase, di sini juga ada beda frekuensi. Beda frekuensi nanti itu akan masuk ke perbandingan. Di sini ada perbandingan X dan Y. Nah, ini ada 1:1. Itu artinya frekuensinya itu sama. Lalu ada 1:2. Artinya frekuensi yang Y itu dia 2 kalinya. Yang 1:3 itu 3 kalinya yang untuk nilai yang Y, dan seterusnya. Nah, di sini juga ada bermacam-macam bentuknya ya. Ini ada yang 0 derajat itu kayak garis miring seperti ini. Ada yang bentuknya sedikit melebar. Lalu juga ada yang lingkaran. Nah, sampai ada yang garis miring ini lagi. Nah, jadi sebenarnya untuk beda fase dan beda frekuensi ini tuh kalau dilihat ya secara langsung ataupun real time, itu sebenarnya dia untuk gelombangnya itu dia berputar. Jadi nggak tiba-tiba berubah seperti ini tuh nggak. Jadi dia itu ada fase. Jadi ataupun sudut ya, sudutnya itu kan dia juga bergerak dari 0 sampai 360. Nah, itu juga dia terus bergerak. Nah, jadi saat 90 itu dia seperti ini, terus lalu saat 135 derajat dia seperti ini lagi, 220 dia membentuk lingkaran lagi, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang 1:2, dia juga memiliki pola. Jadi untuk 1:3, 1:4 dan seterusnya itu juga dia memiliki pola masing-masing, seperti itu. Nah, ini dari saya ambil dari internet. Ini juga ada di modul ya, kalau kalian buka modul itu juga ada. Nah, ini sebenarnya untuk sudutnya itu enggak cuma 0, 15 terus 30 dan seterusnya. Ini juga ada untuk sudut 1 derajat. Cuma jika kita lihat secara langsung mungkin ya, itu kan sudutnya perbedaannya cukup kecil, misalkan 1 derajat. Jadi perbedaannya mungkin nggak akan terlihat banget. Jadi di sini kita ambilnya itu selisihnya cukup besar. Jadi biar lebih terlihat. Lalu di sini ada contoh gelombang X dan Y. Jadi ini hanya untuk contoh gelombangnya. Jadi semakin banyak perbandingan frekuensinya, maka ya gelombangnya akan semakin rumit ya, seperti ini untuk dilihatnya. Jadi ini saat 3:4 dia udah cukup kompleks. Terus 4:5 ini juga dia lebih banyak lagi untuk gelombangnya. Lalu di sini ada rangkaian Proteus. Nah, untuk rangkaiannya kita menggunakan 2 sinyal generator ya, dan 1 osiloskop. Nah, ini mungkin kita langsung ke bagian simulasi ya, ataupun Proteus. Nah, di sini ini untuk Proteus sudah saya buka. Lalu kita masuk ke virtual instrument mode. Nah, lalu di sini ada osiloskop, logic analyzer, nah, dan banyak lagi. Kita cukup pakai osiloskop dan sinyal generator. Nah, sini kita rangkai dulu. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang sinyal generator kedua kita masukkan ke channel B
ataupun channel 2. Nah, jangan lupa untuk ground kita bisa cari di sini terminal mode, lalu klik ground. Nah, di sini ground seperti ini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini untuk rangkaian dari modul 6. Jadi kita menggunakan 2 sinyal generator, lalu ada 1 osiloskop. Jangan lupa di sini juga ada grounding. Nah, seperti ini. Ini kita running aja. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, di sini sudah muncul untuk 2 pengaturan sinyal generator karena kita menggunakan 2 sinyal generator ya. Lalu ada 1 osiloskop. Nah, ini jika teman-teman tidak sengaja kepencet close, itu kalian nggak usah ngedelete si osiloskop ini terus pasang lagi. Kalian tinggal masuk ke debug, lalu cari komponen yang tadi kamu close. Jadi misal di sini digital osiloskop, kita klik. Nah, di sini dia akan muncul lagi. Nah, mungkin untuk di sini kita lebih ke pengaturan terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan ada 2 sinyal generator. Nah, misalkan teman-teman bingung yang mana yang channel 1 dan channel 2. Nah, kita bisa coba-coba dulu. Ini mungkin untuk channel D atau channel 4 dan channel 3. Kita singkirkan dulu biar lebih terlihat. Nah, ini kita agak paskan dulu. Kita samakan. Nah, mungkin seperti ini ya. Nah, kita bisa atur di bagian level. Misal kita ambil yang ini ya. Nah, di sini yang ada pengaruhnya itu di channel B ataupun probe kedua. Jadi untuk pengaturan yang ini yang sebelah kanan itu dia channel B, channel 2. Lalu yang ini dia channel 1 ataupun yang A. Jadi kalian klasifikasikan dulu ya. Soalnya nanti kalau kebalik antara A dan B ini, ya nanti laporan kalian nanti akan salah semua karena kita nanti akan menggunakan ini ya, konfigurasi dari frekuensi ini. Jadi ya jangan lupa nanti di klasifikasikan dulu yang mana yang channel 1 ataupun A, lalu mana yang channel 2 ataupun B. Nah, di sini nah, mungkin kita ambil yang percobaan 1 terlebih dahulu, yaitu 100 dan 100. Nah, di sini udah di 10 Hz. Ini kita tidak usah rubah, kita tinggal rubah untuk skalanya saja seperti ini. Nah, begitu pula yang ini. Nah, di sini dia untuk gelombangnya dia kurang lebih hampir sama ya. Nah, di sini, nah ini ada sedikit beda fase kalau kalian lihat. Jadi yang biru ini agak sedikit ke kiri ataupun mendahului ya daripada gelombang yang kuning. Nah, di sini kita paskan dulu. Nah, lalu kita rubah untuk source ini ke bagian A. Nah, seperti ini. Lalu kita posisikan dulu mungkin di tengah ya. Tengah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, lalu di sini kan ini agak sedikit tipis ya. Jadi dia hampir mirip seperti ini. Yang sudut 45 ini dia hampir mirip. Nah, itu kita ini bukan rangkaiannya yang salah ya. Jadi kita tinggal atur lagi aja pada 100 lagi. Jadi ini tinggal, nah nanti dia akan membentuk pola yang berbeda lagi. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Itu karena sebenarnya ya osiloskop ini tuh dia itu berputar secara 360 derajat. Cuma di sini karena bisa dibilang untuk osiloskop pada Proteus ini dia itu kayak nangkep satu gambar, jadi dia bentuknya itu nggak gerak.
Nah, nanti pada hardware ya, nanti tak tunjukin pada saat dia bergerak ataupun berputar. Nah, ini mungkin kita cari lagi. Nah, jadi ini teman-teman paskan ya pada 100. Nah, mungkin seperti ini. Mungkin ini cukup untuk yang kita gambar. Nanti juga ini sudah saya screenshot beberapa gelombang. Nah, untuk 1:1 nanti kurang lebih seperti ini ya. Bentar, kita paskan dulu. Nah, kurang lebih nanti dia seperti ini. Nah, seperti ini untuk yang di screenshot ya nantinya. Dan ini nanti filenya ini akan aku share mungkin di Schoology, kalau enggak di grup-grup kelas melalui asisten kelas masing-masing ya. Jadi nanti yang kira-kiranya di screenshot seperti ini polanya. Nah, ini juga kalau misalnya kurang sama ataupun agak sedikit berbeda, itu kalian bisa rubah frekuensinya lalu paskan lagi di 100. Nanti dia akan ikut berubah. Nah, mungkin segini cukup ya. Nah, seperti ini. Nah, lalu mungkin kita coba lagi di frekuensi yang lain. Nah, di sini mungkin kita pilih pada frekuensi ataupun percobaan nomor 3. Dia adalah 2:1. Nah, kita di sini harus menghitung dulu untuk perbandingannya. Nah, jadi saat X-nya 2 ataupun nilai X2 itu dia adalah 40. Nah, jadi pada saat nilainya 1 itu berapa? Seperti itu nanti kita hitung dulu. Jadi ini harus dicari dulu baru bisa melaksanakan ataupun nyoba untuk percobaannya. Nah, pada saat X itu 2 itu dia adalah 40, maka saat dia 1 itu dia artinya 20 Hz. Jadi pada sinyal generator 1 kita atur 40, lalu untuk yang B ataupun sinyal generator 2 kita atur ke bagian 20 Hz. Nah, kita langsung coba aja. Nah, di sini terlihat bahwa untuk gelombangnya ya ini agak sedikit berbeda dengan yang ada di PowerPoint tadi. Yang 2:1 ini sebenarnya dia hanya kebalikan dari ini ya. Nah, ini sebenarnya untuk sudutnya itu dia terus berputar, jadi bentuknya juga agak banyak untuk bentuk secara real time-nya. Ini kita tinggal cari lagi. Nah, ini kita cari yang sekiranya pas. Nah, jadi agak sedikit rumit ya untuk mencarinya. Nah, mungkin seperti ini untuk gelombang yang akan di screenshot kurang lebihnya. Di sini juga udah aku screenshot juga untuk percobaannya 2:1. Nah, seperti ini kurang lebihnya seperti ini ya untuk percobaan 3. Nah, jadi ini nanti yang kalian screenshot seperti ini beserta sinyal generatornya, jangan lupa. Nah, seperti ini. Nah, nanti ini juga kita bisa kecilkan atau besarkan. Nah, cuma nanti kalau untuk penggambaran di milimeter block itu juga pada saat kita mengatur di digital oscilloscope ini jangan terlalu besar juga, karena nantinya ya nanti di milimeter blocknya juga akan cukup besar ya. Mungkin diatur di 0,2 volt ini aku rasa cukup sih kalau buat penggambarannya ya. Nah, lalu kita coba lagi mungkin di percobaan 5 ini, yaitu 4:3. Nah, saat 4 itu dia 40 Hz, saat 3 itu dia berapa? Nah, ini adalah kelipatan 10. Jadi otomatis pada B ataupun channel 2 ini dia 30 Hz. Nah, di sini kita atur ke 30. Nah, ini juga
bentuknya cukup banyak ya. Nah, mungkin seperti ini. Nah, jadi ini nanti yang akan kalian screenshot seperti ini kurang lebihnya. Ini juga nanti udah aku lampirkan di file yang barusan. Jadi nanti kalian nggak perlu repot-repot screenshot yang ada di video ini ya. Nanti filenya juga akan aku share. Tapi tetap nanti dari teman-teman nyoba dan screenshot secara sendiri ya, karena biar kalian tahu bagaimana cara mencari gelombang setelah dirubah ke bentuk X dan Y ini. Jadi ini adalah bentuk X dan Y nya. Nah, ini mungkin kita masuk ke video hardware nya dulu ya. Nah, di sini ada probe yang bisa dimasukkan ke signal generator dan osiloskop. Jadi seperti modul kemarin ya untuk probe-nya ini. Nah, lalu ini juga sama. Jadi kita menggunakan dua. Lalu ada sinyal generator dan ini ada tombol-tombolnya, on, frekuensi, level, wave atau gelombang. Lalu ada menu. Lalu ini ada indikator. Jadi ketika kita ingin membesarkan ataupun menurunkan nilai dari frekuensi, ini juga bisa digunakan. Lalu di sini ada osiloskop, tentu saja untuk memantau dari gelombang. Lalu ada 5 button di sini, channel 1, channel 2, ada volt per diff-nya juga, time per diff. Lalu ada posisi ataupun horizontal vertikalnya ya. Nah, seperti ini. Nah, ini ada channel 1, ada channel 2. Nah, di sini kita menggunakan dua sinyal generator ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk kabel powernya ataupun kabel supply-nya. Nah, seperti ini. Nah, di sini usahakan pasang pada bagian di belakang dulu ya, jangan langsung sumbernya dulu, tapi sumbernya itu belakangan aja. Nah, lalu kita nyalakan. Nah, di sini frekuensinya udah ketampil. Lalu kita masukkan ke output dari signal generator. Nah, ini pastikan udah kepasang dengan benar. Lalu kita pasang ke channel 1. Nah, di sini untuk channel 2-nya kita pasangkan juga ke channel 2 osiloskop. Lalu jangan lupa ke output dari signal generator. Nah, di sini, nah ini bentar, kita ulang dari belakang dulu. Nah, di sini kita pencet menu ya, lalu masuk ke output, lalu masuk ke signal. Nah, di sini ada signal output off. Nah, ini artinya signal dari signal generator itu sendiri itu masih belum dikeluarkan. Jadi kita harus meng-on-kan terlebih dahulu. Nah, sini kita tinggal putar, lalu indikator LED-nya dia akan nyala. Nah, ini akan mati, lalu nyala. Nah, jadi pastikan sebelum menggunakan sinyal generator pada osiloskop, pastikan LED indikatornya itu dia menyala. Jadi kalau nggak nyala itu sinyal dari sinyal generator ini nggak akan bisa muncul. Nah, kita exit dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita atur untuk frekuensinya. Nah, ini sebenarnya untuk pengaturan frekuensi itu misalkan 1:1 ya. Itu sebenarnya bebas, kalian mau misal 1:1 ya. Itu kalian bebas. Jadi misal mau sekitar
1000 banding 1000 itu juga bisa. Itu artinya tetap dia 1:1. Jadi berapapun bisa ya, nanti tinggal disesuaikan aja untuk frekuensinya. Nah, di sini kita atur juga untuk sinyal generator yang kedua. Nah, ini kita atur sama. Lalu kita auto set. Nah, ini salah satu keuntungan ya, ataupun fitur dari osiloskop digital. Jadi kita bisa melakukan auto set. Jadi kita tidak perlu melakukan kalibrasi. Walaupun di sini ada untuk pin kalibrasi, di sini ada. Cuma kita bisa langsung tekan auto set. Jadi dia itu akan langsung secara otomatis dia akan men-setting secara sendirinya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ini dia akan secara otomatis menunjukkan untuk gelombang yang paling bagus ya. Bentar, di sini ada bagian yang terlewat. Nah, lalu di sini kita klik menu. Nah, maka akan muncul beberapa menu lagi ya di sini ya. Jadi ada 5 menu di sini. Lalu kita tekan button yang kelima. Lah, dia akan langsung bentuk secara X dan Y. Jadi nah, seperti yang udah tak bilang dari awal ya. Jadi dia itu akan berputar ataupun bergerak secara 360 derajat. Jadi dia akan terus berputar seperti ini. Makanya tadi ada yang bentuknya itu dia miring ya, miring sekitar 45 derajat. Lalu ada yang lingkaran, ada yang sedikit lebar tadi. Jadi ini tuh untuk jenis-jenisnya itu cukup banyak ya. Nah, seperti itu tadi ada pada saat dia saling menutup ya. Nah, ini kita stop untuk melihatnya. Nah, jadi ada cukup banyak untuk jenis-jenis dari sudut ya, jenis ataupun fase ataupun sudut. Jadi cukup banyak. Nah, ini kita menggunakannya auto set dan run. Nah, di sini kita masuk ke yang kedua ya. Ini kita setting ke 4000. Oh, di sini kita setting ke 8000. 10.000. Nah, di sini kita auto set lagi. Nah, tetapi dia akan tetap balik lagi ke mode semula ataupun mode utama. Jadi dia nggak langsung ke mode X dan Y. Jadi kita harus tekan menu dulu. Nah, tekan X, Y ini. Dia ada di button 5. Nah, dia juga akan bergerak seperti ini. Nah, kita paskan dulu. Lalu kita stop. Nah, sekiranya dia itu terlihat semua, artinya itu terlihat semua, itu nggak ada bagian yang saling ketumpuk. Jadi dia di sini benar-benar kelihatan semua. Nah, seperti ini kurang lebihnya untuk hardware ya, secara hardware. Jadi dia benar-benar terlihat berputar. Kalau di sini ada beberapa indikator, ada VPP, V high, frekuensi, V maksimum, dan V minimum. Nah, seperti itu untuk hardware-nya. Sudah selesai untuk hardware-nya. Nah, mungkin kita masuk ke PowerPoint lagi. Ada sedikit materi lagi juga. Nah, di sini untuk analisa ya, analisa menghitung rasio. Jadi di sini ada X dan Y lagi. Cuma di sini X dan Y-nya itu bukan berasal dari perbandingan frekuensi, tetapi di sini dia perbandingan dari banyaknya perpotongan antara garis ini. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi di sini X itu dia akan menjadi garis vertikal, sedangkan Y itu dia akan menjadi garis horizontal. Nah, di sini ini udah diberi garis, jadi di sini kita beri garis secara vertikal untuk mencari banyaknya nilai perpotongan pada garis untuk X ini. Nah, di sini ada 6 perpotongan.
Jadi di sini dia ada perpotongan, di sini ada, di sini ada, di sini dan di sini. Jadi dia totalnya ada 6. Nah, lalu yang Y-nya ini juga ada 4. Nah, perlu diketahui untuk menaruh X dan Y ini sebenarnya juga bebas. Kalian mau meletakkan di sini juga boleh, tapi jangan ada di persilangan seperti ini. Nah, di persilangan seperti ini tuh jangan, seperti ini juga. Jadi nanti nilai dari perpotongan maksimumnya itu dia akan berbeda dengan seharusnya. Nah, untuk gelombang ini itu sendiri itu berasal dari frekuensi 3:2. Jadi bisa dibilang untuk nilai X dan Y untuk perpotongannya ya, itu dia bisa dibilang 2 kalinya. Dari tak perbesar dulu. Nah, jadi dia itu 2 kalinya dari besar frekuensinya, seperti itu. Nah, mungkin ini tak tambahin lagi untuk contohnya. Nah, di sini saya juga udah menggambar untuk contoh gelombang 4:3, jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Ini aku ambil dari percobaan 5 ya, yang barusan kita coba juga. Nah, untuk prinsip menggambarnya juga kita tetap menggunakan 1:2 ataupun skala 1:2. Lalu ini untuk frekuensinya dia 40:30, itu artinya dia 4:3. Nah, di sini nanti kita buat 2 gelombang. Jadi untuk gelombang yang pertama itu dia jangan dikasih garis. Lalu yang kedua itu nanti dikasih garis seperti ini, X dan Y. Nah, di sini terlihat untuk X-nya kita bisa taruh di sini, bisa, lalu di sini juga bisa. Di bagian sini bisa. Yang penting jangan berada di perpotongan seperti ini. Nah, ini kita jangan buat garis di perpotongan seperti ini, karena nanti nilai dari X maupun Y-nya itu dia akan berbeda dengan yang seharusnya. Nah, yang Y juga tidak boleh di bagian sini, di sini, terus intinya di semua perpotongan ataupun persilangan ini kita nggak boleh buat garisnya. Nah, di sini untuk X-nya itu dia totalnya 8 dan Y itu dia 6. Jadi di sini untuk X dan Y-nya dia 8:6. Jadi 2 kalinya dari frekuensi atau 2 kalinya dari perbandingan frekuensi. Nah, seperti ini ya. Nah, lalu setelah kita mendapatkan nilai X dan Y, kita masuk ke perhitungan. Nah, di sini untuk X dan Y-nya itu yang kita ambil dari hasil perpotongan yang ini. Jadi kita jangan ambil yang perbandingan frekuensi, tapi kita ambil yang banyaknya perpotongan. Nah, lalu di sini FA itu dia 40, lalu FB. Nah, di sini itu ya memang FB-nya sudah diketahui ya, tadi nilainya 30. Di sini itu bisa dibilang kita ingin mengcek apakah dari banyaknya perpotongan tadi itu apakah benar nilainya itu sama, seperti itu. Nah, ini kita masuk ke rumusnya yaitu FB sama dengan FA. FA itu frekuensi A, lalu ada Y perpotongan yang secara horizontal, lalu X untuk perpotongan secara vertikal. Jadi ini Y dia horizontal, X itu dia vertikal. Lalu kita masukkan rumus 40 dikali 6 dibagi 8. Nah, 40 dibagi 8 itu kan 5. 5 dikalikan 60. 5 dikalikan 6, sorry. Hasilnya itu 30 Hz. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti untuk cara ataupun dari analisa perhitungan itu nanti seperti ini. Nanti juga tak jelasin lagi di format laporannya. Oke, ini mungkin kita masuk ke format laporan dulu. Nah, di sini biasa ya untuk bagian awal ataupun di bagian atas jangan lupa tulis modul 6. Lalu judulnya, nah ini judulnya pengukuran frekuensi dengan menggunakan metode tidak langsung.
dalam kurung metode Lissajous. Nah ini dalam kurungnya ini juga nanti ditulis ya. Lalu ada nama, NIM, tanggal praktikum, kelas. Lalu ada tujuan. Untuk tujuan ini bebas ya, maksudnya itu kalian mau tiru yang ada di modul itu juga boleh, mau kalian kreativitaskan sendiri juga boleh. Yang penting masih dalam lingkup modulnya itu sendiri ya. Untuk alat dan bahan ini juga sama, kalian boleh tulis sendiri ataupun ikut yang ada di modul. Nah untuk dasar teori itu kalian bisa cari literasi di internet. Nah itu bisa seputar metode Lissajous ataupun XY tadi, itu juga bisa, ataupun bisa kalian ambil di modul, itu juga bisa. Lalu di sini ada hasil praktikum, ada poin D1 yaitu tabel percobaan. Nah, pada tabel percobaan di sini ada cukup banyak ya untuk frekuensinya. Di sini ada 100, terus 40, dan ini pada percobaan terakhir ada 30 Hz. Nah, jadi di sini ada perbandingannya. Jadi ini teman-teman silakan dicari dulu untuk nilai frekuensinya. Jadi misalkan pada percobaan 5 tadi kan, saat X nya 4 itu dia 40, artinya kan dia kelipatan 10 ya, jadi tinggal dikalikan aja, 3 dikalikan 10 itu artinya di sini 30 Hz. Begitu juga dengan yang lain, nanti dicari dulu baru bisa dicoba. Nah lalu di sini ada foto gelombang ataupun screenshot ya. Nah di sini ada percobaan 1. Ini sebenarnya mau kalian screenshot terus di print itu juga boleh, mau kalian screenshot lalu ditempel ya, itu juga boleh, karena kan nggak semua tempat juga ada tempat printer. Jadi kita juga bisa ataupun membolehkan ya jika kita screenshot ataupun tempel, karena ya daring seperti ini juga agak susah. Nah ini sebisa mungkin terlihat ya untuk gelombang. Nah untuk gelombangnya sendiri itu yang udah kita rubah ke X dan Y, jadi yang seperti ini. Nah jadi yang seperti ini yang kita screenshot, jangan yang gelombang sinus. Nah saat gelombangnya sudah dirubah seperti ini baru kita screenshot. Nah untuk sinyal generatornya juga diperlihatkan ya. Nah seperti itu. Nah ini ada keterangannya, ini silakan kalian tulis. Untuk frekuensi A ataupun sinyal generator A itu berapa, lalu B berapa. Di sini untuk perbandingannya ya, ini dari sini kalian tulis. Nah ini ada percobaan 2, ini juga sama isinya. Jadi boleh kalian screenshot ataupun di print ya. Screenshot terus ditempel ataupun di print itu bebas. Terus di sini ada gambar gelombang, gambar tangan. Jadi di sini kalian gambar secara manual juga seperti ini ya. Nah seperti ini, jadi kalian juga gambar secara manual. Nah untuk gambar manual sendiri itu sebenarnya nanti ada 2. Jadi pertama kalian buat yang ini dan satu lagi yang ini. Jadi secara otomatis itu yang 2. Nah disini tak lanjutin dulu aja. Nah untuk yang ini itu nanti kalian cukup gambar yang ini aja, terus dikasih frekuensinya berapa, terus banding berapa. Untuk keterangan ini nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus untuk nama itu ya silakan mau ditulis nama atau enggak, itu terserah teman-teman. Yang penting gelombang dan frekuensi ini. Nah lalu lanjut, di sini isinya sama. Nah, di sini ada perbandingannya juga. Nah lalu di sini kita masuk ke analisa. Di sini untuk poin E
itu dia harusnya analisa ya, bukan analisa perhitungan. Itu ada salah ketik. Jadi di sini analisa aja untuk poin E. Lalu di sini ada E1, analisis secara keseluruhan. Ya, jadi setelah dari modul 1 sampai modul percobaan 1 sampai percobaan 7 kalian coba, nah itu bisa kalian simpulkan. Jadi misalkan pada percobaan 1 dia seperti apa, lalu saat percobaan ketiga misalkan itu dia seperti apa, lalu pada bagian akhir bisa disimpulkan. Jadi intinya perbandingan frekuensinya itu bagaimana, seperti itu bisa disimpulkan. Di sini ada analisa perhitungan ya. Jadi di sini analisa aja. Ini ada salah ketik, sorry. Lalu di sini ada E2, analisa perhitungan. Nah, di sini juga ada gambar milimeter blok lagi. Nah, cuma untuk yang di bagian analisa perhitungan itu nanti kalian gambar satu lagi. Jadi sama untuk gambarnya. Cuma di sini sudah diberi garis X dan Y. Dan nanti juga dikasih nilai XY-nya. Nah, seperti ini. Nah, untuk nama dan ini bebas kalian mau kasih apa enggak. Yang penting frekuensinya ditulis. Lalu untuk analisa itu gelombangnya seperti ini, dikasih garis X dan Y, lalu diberi juga nilainya. Nah, seperti itu. Nah, ini untuk rumusnya tadi udah tak jelasin juga di PPT ya tadi. Nah, mungkin PPT-nya juga nanti akan tak share mungkin melalui asisten masing-masing kelas. Jadi setelah nah ini percobaan 1 itu kita nanti dapatkan X dan Y nya itu kelipatan 2, dikalikan 2 dari perbandingan frekuensi. Jadi di sini 2 banding X dan Y nya itu 22 ataupun 2 banding 2. Lalu kita di sini tinggal masukkan ke rumus untuk mencari nilai FB, apakah dia benar-benar sama dengan yang ada di perbandingannya itu tadi. Lalu di sini ada percobaan 1 sampai 7. Lalu untuk tugas ada di bagian modul ya. Silakan kalian buka pada modul. Lalu ada kesimpulan. Ya, untuk kesimpulan ini bisa kalian simpulkan bagaimana hasil ataupun apa yang kalian dapat dari metode Lissajous ini ataupun modul 6 ini. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya untuk modul 6, yaitu metode Lissajous ataupun metode tidak langsung. Nah, apabila ada salah-salah kata ataupun salah dalam penjelasan, saya minta maaf. Dan jika masih ada yang bingung, ya silakan bisa diulang videonya ataupun ditanyakan ke asisten kelas masing-masing atau saat video conference ya, sesuai kelasnya juga. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.